Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Lukman Hakim Aham dari SMA Negeri 1 Prinsewu, CGP Angkatan 4 Kabupaten Prinsewu, Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru selain sebagai penuntun juga sebagai pendidik, berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu tugas sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik atau guru harus mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat serta keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang saya dapatkan sebagai pengetahuan baru dan pengalaman baru bagi saya. Nah, strategi yang pertama, saya akan melakukan komunikasi dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat saya tentang berbagai hal dilema ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah. Berikutnya yang kedua, dari persoalan-persoalan atau dilema-dilema yang sudah terkumpulkan, saya akan mencoba membuat program apa yang harus saya lakukan. Berikutnya dari program yang sudah saya susun itu nantinya akan saya sampaikan, saya sosialisasikan kepada sekolah, dalam hal ini melalui kepala sekolah. Tentunya dengan mengharapkan dukungan dari kepala sekolah agar rencana-rencana aksi yang saya tentukan tersebut nantinya bisa saya laksanakan, yaitu melakukan sosialisasi atau pemberian materi pengimbasan kepada rekan-rekan saya bagaimana caranya mengambil keputusan, membuat keputusan yang efektif dan bertanggung jawab. Dengan begitu nantinya saya beserta rekan-rekan saya di sekolah akan mampu menerapkan pengambilan keputusan yang tepat, yang bertanggung jawab dalam hal menyelesaikan berbagai dilema ataupun permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah yang akan saya ambil, pertama-tama tentunya sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, pastinya saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dalam hal ini untuk menjelaskan apa yang akan saya lakukan, kemudian tentu mengharap dukungannya. Berikutnya adalah saya juga akan berkomunikasi kepada rekan-rekan sejawat saya, mengkomunikasikan juga kepada komunitas praktisi yang ada di sekolah. Kemudian juga saya akan melakukan pengimbasan yang pastinya ini kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru tentang pengetahuan ataupun wawasan tentang pengambilan keputusan yang sudah saya dapatkan melalui program guru penggerak ini, sehingga nanti bersama-sama saya dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah mampu melakukan aksi nyata berupa pengambilan keputusan yang baik, yang bertanggung jawab. Hal pertama yang tentunya akan saya lakukan adalah dengan memulai dari diri saya sendiri untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap persoalan yang ada, yang saya hadapi, terutama dalam hal ini ketika berhadapan pada persoalan-persoalan yang dihadapi atau dilema-dilema yang dihadapi pada murid-murid saya atau anak didik saya. Dan tentu hal ini akan saya lakukan sesegera mungkin, tidak perlu menunda waktu. Ketika ada dilema yang saya hadapi akan langsung saya coba terapkan apa yang sudah saya pahami, yang sudah saya pelajari dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya tentunya ketika saya berhadapan atau menemukan dilema-dilema atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, permasalahan itu terkait dengan rekan saya, terkait dengan komunitas yang ada,
tentu juga itu menjadi hal yang harus saya perhatikan bagaimana caranya segera untuk dilakukan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan agar nantinya keputusan yang diambil dalam menghadapi dilema-dilema tersebut ini adalah keputusan yang bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah keputusan itu nantinya adalah keputusan yang berpihak pada murid. Dalam hal untuk melakukan aksi-aksi nyata, dalam hal ini melakukan pengimbasan ataupun melaksanakan, mengimplementasikan pemahaman saya terhadap modul 3.1 tentang pengambilan keputusan ini, tentu saya harus berkomunikasi sekaligus berkolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga dengan komunitas praktisi di sekolah, dan yang keempat tentunya dengan sesama CGP. Yang pertama dengan kepala sekolah. Hal ini menjadi kunci menurut saya. Komunikasi yang baik dengan kepala sekolah harus dilakukan karena bagaimanapun kepala sekolah adalah pengambil kebijakan di sekolah, sehingga apapun yang akan kita lakukan harus atas pengetahuan dan tentunya atas izin dari kepala sekolah. Berikutnya yang kedua dengan rekan sejawat. Dengan rekan sejawat ini kita juga menjadi hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena tujuan utama dari kita melakukan aksi nyata ini adalah selain kita mempraktikkan pengetahuan atau ilmu kita yang sudah kita dapatkan dari PGP, tentu harapannya adalah apa yang sudah kita pahami juga bisa dipahami oleh sesama rekan sejawat kita atau bahkan bisa dipraktekkan oleh rekan sejawat kita. Berikutnya adalah kepada komunitas praktisi. Saya ambil contoh misalkan di sekolah itu ada MGMP mata pelajaran. Maka kepada kelompok-kelompok MGMP mata pelajaran ini mungkin saya bisa memberikan pengimbasan tentang materi pengambilan keputusan ini karena barangkali apa yang dihadapi oleh MGMP Mapel 1 dengan yang lainnya dilemanya mungkin berbeda-beda. Maka di sanalah perlu ada pembimbingan secara spesifik dari komunitas-komunitas terutama MGMP itu. Berikutnya yang terakhir dengan CGP. Mau tidak mau komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan sesama CGP ini harus saya lakukan. Baik yang ada di sekolah saya ataupun yang ada di sekolah lain. Karena dengan begitu apa yang barangkali terlewatkan dari yang saya lakukan atau yang saya pahami ini bisa diisi kekurangannya oleh sesama CGP yang lain. Begitupun sebaliknya. Nah, ini menjadi hal yang saling melengkapi sehingga nantinya pada akhirnya akan menjadi utuh, pada akhirnya aksi nyata dari modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan ini berjalan dengan baik. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.